Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membuat video tentang kabinet alias suami cucu yang kedua. Perkenalkan, nama saya Sufena Mafuri. Saya Ulan Milana. Saya Nabila Fadli Bastiana. Saya Anis Indra. Saya Aisyah Putri Indra. Jadi lanjut ke videonya ya. Latar belakang. Setelah jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956, Presiden Soekarno menugaskan Ali Sastroamidjojo dari PNI, Partai Nasional Indonesia, untuk membentuk kabinet yang baru. Faktor-faktor itu diantara lain, yang pertama, hasil pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang diketahui. PNI menjadi pemenang dengan suara terbanyak. Jadi wajar jika PNI dipercaya untuk membentuk kabinet yang baru. Yang kedua, diperlukan pemerintahan yang stabil untuk melaksanakan hasil pemilu 1955, terutama konstituante yang bertugas untuk membentuk UUD yang baru. Dan yang terakhir, situasi politik dan ekonomi masih belum stabil, serta banyaknya pergerakan daerah yang menuntut ekonomi lebih luas dan pembagian hasil ekonomi yang lebih adil. Kabinet ini dilantik pada 24 Maret 1956. Ketiga, ada program kabinet. Program kabinet atau yang lebih dikenal dengan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Program ini terdiri dari beberapa poin utama. Yang pertama, program penyelesaian masalah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Yang kedua, program pembangunan ekonomi nasional dengan menekankan kepada industri dasar dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif yang dimana memperkuat solidaritas antara Asia hingga Afrika. Yang keempat, memperkuat keamanan dalam negeri dan mengatasi gerakan separatis. Yang kelima, melaksanakan pembentukan undang-undang dasar baru oleh konstituante berdasarkan hasil pemilu 1955. Dan yang terakhir, menjalankan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda termasuk di Javasche Bank. 4. Keberhasilan kabinet. Yang pertama yaitu berhasil menghapuskan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1953 yang sebelumnya sempat menjadi warisan KMB 1949. Yang kedua yaitu menarik Indonesia dari keanggotaan Uni Indonesia Belanda dan menegaskan kedaulatan penuh. Yang ketiga yaitu menasionalisasi di Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1956. Dilanjutkan dengan langkah-langkah nasionalisasi ekonomi pada masa ini. Yang keempat yaitu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten. Yang kelima yaitu meningkatkan solidaritas Asia Afrika dengan hasil pasca positif Konferensi Asia Afrika 1955. Yang keenam yaitu menyiapkan dasar bagi pembangunan semesta berencana. Nah, yang kelima, kelemahan kabinet. Koalisi PNI-NU tidak solid, sering terjadi perbedaan pandangan politik dan kepentingan partai. Yang kedua, masalah ekonomi memburuk, inflasi tinggi, defisit anggaran besar, dan kurangnya investasi. Yang ketiga, gerakan separatis meningkat di beberapa daerah. PRRI atau Permesta mulai tumbuh. Yang keempat, disiplin kabinet lemah. Banyaknya menteri lebih mementingkan partai masing-masing. Dan akhir, program kabinet tidak berjalan efektif karena kondisi politik yang tidak stabil. Yang keenam atau yang terakhir, kejatuhan kabinet. Yang pertama, perselisihan antara PNI dan NU semakin tajam. Yang kedua, situasi keamanan dalam negeri semakin memburuk dan pemberontakan daerah mulai muncul. Yang ketiga, kabinet kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Akhirnya, kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh pada 14 Maret 1957. Presiden Soekarno kemudian menunjuk R. Juanda Kartawijaya untuk membentuk kabinet baru yang disebut sebagai Kabinet Karya. Jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.